Singkat cerita, Yu-er menanyakan keberadaan Ding Dali saat ini, karena Reiki sudah berjanji kepadanya untuk menyelamatkan Ding Dali agar tidak jatuh ke tangan Jingwo. Namun saat ini Reiki mengatakan kalau Ding Dali sudah jatuh ke tangan Jingwo. Hal tersebut membuat Yu-er menjadi marah dan menamparnya, karena Reiki tidak menepati janjinya. Sesaat Reiki mengatakan kalau Jingwo sudah berjanji apabila ia mau membantunya, Jingwo akan memberikan Yu-er kepadanya apabila ia menangkap Ding Dali. Maka dari itu ia menuruti perintah Jingwo. Di istana sekte iblis, saat ini Ding Dali telah berhasil ditangkap dan diikat di kolam darah. Di sana, Jingwo menceritakan semua kebenaran tentang hidup Ding Dali, yang ternyata Ding Dali sejak kecil sudah diculik oleh Jingwo untuk dijadikan wadah batu merah padam, hingga di mana Ding Dali sudah tumbuh besar, ia selalu disiksa dan diisi kekuatan iblis di tubuhnya agar menjadi jahat. Setelah itu, Ding Dali yang kerasukan iblis menggila dan keluar dari istana sekte iblis. Ia pun tanpa sadar menyerang seluruh penduduk hingga tewas. Dan ternyata, orang yang selama ini menjadi penduduk desa di tempat ia tinggal merupakan anak buah dari Jingwo. Jingwo lalu melanjutkan ceritanya. Dan setelah itu, Ding Dali yang habis menggila langsung pingsan. Jingwo di saat dulu memang merencanakan ini semua dan menyuruh Yu-er berpura-pura menjadi istri Ding Dali. Yu-er, otak Ding Dali juga dicuci supaya Yu-er dianggapnya sebagai istri. Mulai dari sinilah Yu-er berubah nama menjadi Xiao Yu. Dan seluruh penduduk di desa itu merupakan anak buah dari Jingwo yang berpura-pura baik kepadanya. Semua kebenaran akhirnya diceritakan kepada Ding Dali kalau selama ini hidupnya tidak berguna dan dijadikan alat untuk mencapai rencana Jingwo. Dan hidup Ding Dali sudah direkayasa oleh Jingwo. Sesaat Ding Dali akhirnya mengingat masa lalunya. Hal tersebut membuatnya menjadi marah kepada Jingwo karena sudah mempermainkan hidupnya sejak ia masih kecil. Tak lama kemudian, Chen-er dan Yu-er datang ke sana untuk menolong Ding Dali. Namun Chen-er malah disekap di sebuah ruangan yang telah tersegel. Setelah itu, Ding Dali menanyakan apakah Yu-er adalah Xiao Yu istrinya. Yu-er pun menangis karena semua kebenaran akhirnya terungkap. Ding Dali menjadi marah karena Yu-er selama ini telah membohonginya. Yu-er mengatakan kalau ia memang salah saat dulu, namun saat ini ia telah sadar dan mencintai Ding Dali. Namun semua perkataan Yu-er sudah tidak berguna. Kini Ding Dali menjadi sangat marah karena semua orang di sekelilingnya hanya membohonginya dan selalu dimanfaatkan. Seketika ia yang marah mengeluarkan aura batu merah padam dari tubuhnya. Ikatan tangannya seketika terlepas dan ia mengambil pedang peminum darah untuk menyerang Jingwo. Terlihat, Chen-er berhasil melepaskan segel itu dan membebaskan Yu-er yang telah ditotok hingga tak bisa bergerak. Lalu, Jingwo dan Ding Dali yang bertarung seketika terlempar sangat jauh.
Ding Dali seketika pingsan dan tak sadarkan diri, sedangkan Jingwo seketika mengeluarkan Suyin dari tubuhnya. Yang ternyata selama ini Suyin berada di tubuh Jingwo. Jingwo yang melihat Suyin lalu hendak menggapainya. Yu-er menghampiri mereka dan membantu kedua orang tuanya itu untuk saling berpegangan tangan. Sesaat, Jingwo tak menyangka kalau orang yang ia cari selama ini berada di dalam tubuhnya. Ternyata saat Suyin hendak menyelamatkannya waktu dulu, roh milik Suyin telah menyatu di tubuh Jingwo agar Jingwo bisa selamat. Di sana Suyin meminta Jingwo untuk berhenti menjadi jahat. Tentu saja Jingwo menuruti permintaannya karena sedari awal semua yang ia lakukan hanya demi Suyin, orang yang ia cintai. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas di sana. Sesaat Reki datang ke sana dan membantu Yu-er yang tiba-tiba pingsan di tempat. Terlihat jiwa mereka berdua masuk ke dalam tubuh Ding Dali. Ding Dali yang telah tewas seketika bisa hidup kembali. Chen-er yang melihatnya lalu membawanya pergi dari sana. Saat di perjalanan, Ding Dali yang sekarat meminta Chen-er untuk membawanya kembali ke desa miliknya. Singkat cerita, Ding Dali yang berada di makam Xiao Yu istrinya seketika mematahkan batu nisan milik Xiao Yu. Ia pun marah kenapa Xiao Yu atau Yu-er membohonginya selama ini. Di sana ia menganggap semua orang telah membohonginya dan hanya memanfaatkan dirinya saja. Sekte iblis ataupun Gunung Zu tidak ada yang bisa dipercaya, dan ia pun tak akan mau mempercayai semua orang saat ini. Di lain sisi, karena ketua Yuwo sedang terluka parah, ia pun menyerahkan Gunung Zu sementara ini diurus oleh Guru Wu. Sedangkan dirinya akan pergi ke tebing Gunung Ninbi untuk bermeditasi dalam menyembuhkan lukanya. Setelah itu, Guru Wu yang berada di Gunung Zu mengatakan rencananya saat ini secara perlahan mulai berhasil dan ia mengutus beberapa murid untuk menjaga tebing Gunung Ninbi agar tidak ada satupun orang yang bisa ke sana, dan ia berniat mengurung ketua Yuwo di sana agar tidak bisa keluar, sedangkan ia akan menguasai Akademi Gunung Zu nantinya. Di sana, Guru Wu datang menghampiri ketua Yuwo dan akhirnya ia menceritakan niat jahatnya yang selama ini ia rencanakan dari awal untuk menjadi pemimpin Gunung Zu dan menyingkirkan ketua Yuwo. Mendengarkan hal tersebut membuat ketua Yuwo menjadi marah dan memintanya untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun semua omongan ketua Yuwo tidak ia dengar dan justru Guru Wu langsung menyerangnya dan pertarungan pun terjadi di sana. Sesaat Ding Dali dan Chen-er datang membantu dan berhasil melumpuhkan Guru Wu di sana hingga tak berdaya. Setelah itu, ketua Yuwo memberikan sebuah kitab yang berguna untuk Ding Dali mempelajari batu merah padam dan pedang peminum darah, supaya Ding Dali bisa menguasai kekuatan iblis tersebut. Dan ketua Yuwo mau Ding Dali menggunakan kekuatan batu merah padam untuk kebaikan. Ding Dali pun menerima kitab tersebut. Sesaat, raut wajah Ding Dali agak sedikit mencurigakan dan tidak seperti biasanya. Guru Bai dan Guru Xiaoru menghampiri Chen-er sambil mengatakan kalau saat ini Zi sedang mengandung. Sang guru pun berkata kalau Chen-er harus bertanggung jawab akan hal tersebut karena mereka mengira Chen-er lah yang telah menghamilinya. Sesaat wajah Chen-er sangat terkejut. Saking terkejutnya, ia pun tak sanggup mengatakan apa-apa dan mengiyakan perkataan dari gurunya. Chen-er merasa tak percaya karena ia tahu bukan dirinya lah yang menghamili Zi. Setelah itu ia pun menghampiri Zi.
Di sanalah Zi menceritakan semuanya yang telah ia alami kemarin. Ia meminta maaf kepada Chen Er, namun saat ini Chen Er sudah kecewa kepadanya. Di saat ia hendak pergi, Zi memeluknya dari belakang. Sambil menangis ia berkata tak ingin berpisah dengannya. Sesaat Chen Er mengatakan ia akan bertanggung jawab atas anak itu, namun hanya sebatas perkawinan saja, supaya nama keluarga Zi tidak jelek di mata orang lain. Zi hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Ding Dali dan Yun sedang berjalan di sebuah jembatan. Di sana Yun menanyakan kabar Yu Er saat ini. Dan seketika Ding Dali menjadi marah dan ia tak mau mendengarkan nama Yu Er lagi. Hal tersebut membuat Yun menjadi takut. Ding Dali pun meminta maaf kepadanya dan menyuruh Yun untuk segera kembali ke Gunung Zu. Setelah itu, terlihat Ding Dali yang secara perlahan jiwanya mulai termakan kekuatan iblis. Sesaat kita diperlihatkan sisi lain dari Ding Dali yang mencoba menghasutnya agar terjerumus ke dalam jiwa iblis yang berasal dari batu merah padam tersebut. Lalu di malam harinya, Ding Dali melihat Chen Er yang mabuk-mabukan. Dari sanalah Chen Er tanpa sadar menceritakan peristiwa yang menimpa Zi saat ini. Ia merasa kesal karena Zi telah membohonginya dan tidak pernah berkata jujur kalau ia telah dinodai oleh Zeng. Dan setelah itu ia pun mabuk dan tak sadarkan diri. Sesaat Ding Dali mengambil sebuah kantong di saku baju Chen Er. Dari sanalah akhirnya kita tahu kalau saat ini Ding Dali sudah dikuasai jiwa iblis di tubuhnya. Dan ia berencana menjadi jahat karena ia merasa semua orang sama saja, terutama Gunung Zu yang ia anggap sama jahatnya seperti sekte iblis. Di lain tempat, Yu Er sedang memakamkan mayat kedua orang tuanya dan ia mendoakan mereka agar bisa tenang di alam sana dan bisa memulai hidup baru di dunia lain. Nyang, 家的孩子有爹有娘，我心里真的很羡慕，我真的很想天天都能看到你们，爹。 Ia pun membuat hujan salju dan membekukan kedua mayat orang tuanya di sana.